NKRI dalam ancaman, bendera HTI mirip ISIS berkibar di acara deklarasi Anies. Terkait dengan deklarasi dukungan Anies Baswedan untuk Capres 2024 yang akan datang. Nah, yang saya risaukan ini adalah dukungan kepada Anies Baswedan yang dilakukan di Hotel Bidakara ini dilakukan oleh sekelompok orang yang mengklaim dirinya sebagian adalah ex-napi teroris atau napiter, sebagian mengatakan dirinya adalah ex-kelompok HTI dan ex-kelompok FPI, Front Pembela Islam. Yang menarik, ada keributan di antara mereka ketika ada 4 bendera berwarna hitam dan berwarna putih yang oleh mereka selama ini disebut sebagai bendera Tauhid atau bendera Rasulullah atau bendera Islam ada di panggung pencapresan itu. Tapi ada juga yang menolak sampai ribut-ribut. Kalau antum sayang sama Pak Anies, bendera itu harus disingkirkan, kata orang yang menolak. Ini yang membuat kita heran. Kalau benar, bendera hitam dan bendera putih itu yang memang bertuliskan kalimat tauhid, ada kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan khat sulusi, dengan font berbentuk sulus, kenapa mereka harus menolak? Padahal yang umum, bendera itu dipakai oleh kelompok ormas terlarang seperti Hizbut Tahrir dan kelompok teroris dunia Al-Qaeda yang menggunakan jenis warna bendera yang sama, bendera hitam dan bendera putih. Jadi, menurut saya, semua ini bisa jadi diduga kuat adalah rekayasa dari kubu pendukung Anies Baswedan sendiri. Karena apa? Yang pertama, untuk bersih-bersih, membersihkan nama Anies Baswedan, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang anti intoleransi dengan mencatut nama HTI, kemudian seolah-olah menurunkan bendera mereka, seolah ingin menunjukkan bahwa Anies ini adalah orang yang toleran. Sangat berbahaya kalau kita melihat Anies Baswedan didukung oleh orang-orang radikal yang berani-beraninya menyandingkan bendera merah putih dengan bendera ISIS. Hari ini dilakukan deklarasi dukungan para kadal gurun kepada Anies Baswedan di sebuah tempat yang mirip sekali dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Saat itu Aiman Wicaksono pernah datang ke kantor Hizbut Tahrir Indonesia dan di sana tidak ada bendera merah putih sama sekali. Di dalam acara deklarasi ini pun juga kondisinya mirip-mirip. Bendera merah putih diletakkan di belakang bendera Hizbut Tahrir Indonesia. Saya kira ini adalah sebuah hal yang dianggap sebagai pencelaan terhadap negara Republik Indonesia oleh pendukung Anies Baswedan. Tindakan tercela ini adalah sebuah tindakan yang harus diusut oleh kepolisian kalau kepolisian masih ada nyali dan tidak pengecut mentang-mentang Kapolrinya bukan orang yang sehebat Tito Karnavian. Bendera mirip HTI yang diletakkan di dalam deklarasi Anies Baswedan sebagai presiden ini adalah hal yang sangat memalukan dan memperlihatkan bahwa ada orang-orang yang ingin merusak negara kesatuan Republik Indonesia lewat sosok Anies Baswedan. Ex-HTI yang anggotanya ada di dalam susunan panitia deklarasi tersebut menjadi sebuah indikasi kuat bahwa ada yang ingin menghancurkan dan membuat Indonesia menjadi seperti Suriah. Atribut Hizbut Tahrir Indonesia yang berkibar di acara deklarasi tersebut membuat kita sama-sama melihat bahwa negara ini berada di dalam ancaman kehancuran. Indonesia dipastikan hancur jika dipimpin oleh pemimpin yang dipilih oleh kaum radikalis dan orang-orang yang menganggap sebagai Pancasila adalah tagut alias hal yang harus dibasmi. Selain Hizbut Tahrir Indonesia, ada partai politik yang jelas-jelas pernah memiliki rekam jejak tercatat ingin mengubah Pancasila dari satu-satunya ideologi menjadi salah satu ideologi di negara ini. Partai ini adalah partai yang membela dan mengusung sosok gubernur hasil memenangkan isu mayat dan ayat di DKI Jakarta. Video menampilkan orang ribut-ribut atas keberadaan bendera Hizbut Tahrir Indonesia yang merupakan bendera yang sering digunakan untuk melawan NKRI. Saya kira itu adalah hal settingan yang dianggap drama deh. Polisi pun akhirnya mengusut kemunculan bendera mirip Hizbut Tahrir Indonesia di acara deklarasi tersebut. Saya kira polisi terlalu lambat bergeraknya, apalagi bicara tentang melawan radikalisme di bawah pimpinan Listio Sigit Prabowo agaknya kurang kuat. Listio Sigit
Sigit Prabowo terlalu mudah untuk disikat karena dia bukan orang yang lahir dari agama yang mayoritas ada di Indonesia. Kadang-kadang saya bangga karena Presiden Joko Widodo berani mengangkat Kapolri dari orang yang profesional, murni tanpa harus melihat agamanya. Tapi di sisi lain saya juga merasa perasaan Lesti Sigit Prabowo ini dibatasi karena keagamaannya berbeda dengan Anies Baswedan. Bendera itu justru menjadi momen banget berada di dalam deklarasi. Ini artinya sudah dapat dipastikan bahwa Anies adalah kaum radikal yang mendiamkan pendukungnya menghalalkan darah Ahok untuk ditumpahkan.